Halo anak-anak Bapak, mulai dari kelas 6A sampai 6C. Minggu yang lalu kita sudah membahas tentang atletik. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas materi PJOK yang baru, yaitu kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani. Singkatnya sebenarnya kebugaran jasmani itu adalah gambaran keadaan fisik seseorang yang kuat. Gambaran fisik seseorang yang tangguh, kira-kira seperti itu. Nah, jadi agar kamu lebih paham nanti, perhatikan pembahasan kita hari ini, simak baik-baik anak-anakku, supaya nanti apa yang kita pelajari hari ini dapat kamu pahami. Bisa ya? Kalian ingat, sebentar lagi, apapun kondisinya kamu akan tamat dari SD, lalu melanjut ke SMP. Kamu harus lebih mempersiapkan dirimu. Ada banyak hal yang harus kamu siapkan. SD berbeda dengan SMP. Maka yang kamu siapkan sekarang bukan hanya bagaimana kamu supaya lulus, tetapi yang paling penting adalah bagaimana supaya kamu siap menjadi siswa SMP. Bisa ya? Iya. Ikuti pembelajarannya dengan baik. Kita mulai. Materi pembelajaran kita hari ini tentang kebugaran jasmani dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, kita akan mempelajari pengertian kebugaran jasmani. Yang kedua, kita akan mempelajari aspek kebugaran jasmani. Dan yang ketiga, kita akan mempelajari manfaat kebugaran jasmani. Ada 3 ya, pengertian kebugaran jasmani, aspek kebugaran jasmani, dan manfaat kebugaran jasmani. Kita mulai dari yang pertama, pengertian kebugaran jasmani. Perhatikan ya. Kebugaran jasmani adalah kesanggupan dan kemampuan tubuh melakukan penyesuaian terhadap pembebanan fisik yang diberikan kepadanya. Kata kuncinya adalah kemampuan tubuh melakukan penyesuaian terhadap pembebanan fisik. Itu yang menjadi kuncinya. Kemampuan tubuh kita menyesuaikan terhadap beban fisik. Jika kamu melihat anak-anakku, kemampuan kalian dengan teman-teman kalian pasti berbeda. Ada di antara temanmu yang mungkin ketika kalian bermain bola, dia sanggup bermain bola sampai 2 jam. Temanmu yang lain, kamu lihat mungkin 1 jam dia sudah berhenti karena kecapean. Dan mungkin saja ada temanmu baru 10 menit sudah terlihat seperti orang yang pingsan. Pasti sering itu kalian lihat ya. Iya, mengapa bisa seperti itu anak-anakku? Itu adalah faktor kebugaran jasmani yang berbeda-beda. Jika dikatakan kebugaran jasmani, berarti fisik kita ini kuat, kokoh begitu, bugar. Ya, jadi semakin bugar jasmani kita, semakin banyak olahraga yang bisa kita gunakan, yang kita lakukan, dan semakin sanggup kita melaksanakan olahraga tersebut dengan baik. Nah, sekali lagi, kata kunci dari pengertian kebugaran jasmani adalah kesanggupan tubuh kita melakukan penyesuaian terhadap pembebanan fisik. Bisa ya? Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, kita membahas aspek kebugaran jasmani. Aspek kebugaran jasmani dibagi menjadi 2, yaitu aspek kesehatan dan aspek performa. Ya, aspek kesehatan dan performa. Kita bahas satu persatu. Aspek kesehatan meliputi kekuatan dan daya tahan otot, daya tahan jantung, dan paru-paru, serta fleksibilitas. Nah, jika dikatakan kekuatan dan daya tahan otot, daya tahan jantung, dan paru-paru, ini berhubungan dengan kesehatan. Ada orang anak-anakku
karena dia tidak biasa, dia mengangkat beban, kita misalkan 30 kg. Apa yang terjadi? Tangannya cedera, bahkan mengalami patah tulang. Mengapa bisa terjadi? Karena memang jasmaninya tidak bugar. Tidak bugar. Ada orang yang ketika ingin melaksanakan olahraga, ketika melakukan olahraga, mereka seperti sesak napas. Mengapa? Karena jasmaninya tidak bugar. Begitu. Jadi semuanya ini tentang daya tahan otot, daya tahan jantung, paru-paru, itu berhubungan dengan aspek kesehatan. Nah, yang kedua ada namanya aspek performa. Nah, perhatikan. Performa itu meliputi koordinasi, agilitas, kecepatan, dan keseimbangan. Nah, kalau koordinasi anak-anakku, koordinasi. Jika kita cari sinonim dari koordinasi, itu sebenarnya kemampuan bekerja sama ya. Berkoordinasi, bekerja sama, kira-kira seperti itu. Bisakah tubuh kita, tangan kita dan kaki kita bekerja sama? Itu koordinasi. Kemudian agilitas. Agilitas ini anak-anakku, agilitas disimak ya. Mungkin ketika nanti kamu baca, loh, ini apa ya agilitas? Agilitas itu kelincahan ya. Kelincahan, kecepatan. Berbeda nak kecepatan dengan kelincahan. Berbeda ya. Kalau kecepatan itu dia mengacu pada waktu. Misalnya kamu bisa berlari dari titik A ke titik B dengan waktu hanya 10 detik. Itu kecepatan. Nah, kalau kelincahan itu dikatakan gesit ya. Gesit melakukan sesuatu. Dia mampu melakukan pekerjaan yang banyak secara bersamaan. Itu gesit namanya. Atau lincah. Ada perbedaan itu ya. Nah, jadi kesehatan meliputi kondisi tubuh kita, sedangkan performa itu meliputi kemampuan fisik kita melakukan sesuatu. Bisa ya? Sekali lagi, kesehatan itu berhubungan dengan kondisi fisik kita. Apakah sehat atau tidak? Kalau performa itu mencakup kemampuan fisik kita, gitu. Kemampuan berkoordinasi, kemampuan agilitas, kecepatan, dan keseimbangan. Nah, jadi sudah ada dua. Yang pertama tadi, pengertian aspek kebugaran jasmani. Dan yang kedua, yang pertama tadi pengertian aspek kebugaran jasmani. Yang kedua, aspek kebugaran. Nah, berarti pembelajaran kita sudah ada dua ya. Yang pertama tadi, pengertian kebugaran jasmani. Dan yang kedua, aspek kebugaran jasmani. Kita lanjut yang terakhir, bagian yang ketiga, yakni manfaat kebugaran jasmani. Nah, ini yang paling penting kalian ketahui. Apa sebenarnya manfaat kebugaran jasmani? Nah, yang pertama, kebugaran jasmani bermanfaat untuk menjaga berat badan. Yang kedua, mengontrol kadar gula darah. Yang ketiga, mengurangi risiko terkena penyakit kardiovaskular. Yang keempat, menjaga kesehatan tulang. Yang kelima, mengurangi stres dan depresi. Ada 5 manfaat yang akan kita pelajari hari ini. Nah, kita bahas dari manfaat yang pertama. Menjaga berat badan. Nah, perhatikan ini ya. Latihan kebugaran jasmani dapat membakar kalori. Inilah yang membuatnya bisa menjaga atau bahkan menurunkan berat badan. Nah, jadi olahraga yang kita gunakan, yang kita lakukan anak-anakku, selama kita ingin melakukan latihan kebugaran jasmani, maka secara tidak sadar itu juga bermanfaat untuk penampilanmu. Jadi kalau misalnya selama ini kamu merasa badanmu gemuk misalnya,
Maka jangan melakukan hal yang salah. Selama ini sering itu Bapak perhatikan, orang-orang yang merasa badannya gemuk, maka dia akan melakukan diet, ya kan? Yang dia atur malah makanannya. Padahal sebenarnya yang paling utama adalah berolahraga. Ya. Olahraga akan membakar kalori dalam tubuh kita. Artinya asupan makanan yang kita makan, yang kita konsumsi, tidak semuanya menjadi daging begitu kira-kira ya. Tidak semuanya menjadi lemak. Tetapi sebagian besar akan dibakar. Maka jika kamu ingin mendapatkan badan yang ideal, sebenarnya simple, rajinlah berolahraga. Nah, itu yang pertama, manfaatnya adalah menjaga berat badan. Yang kedua, mengontrol kadar gula darah. Nah, mengontrol kadar gula darah. Nah, coba perhatikan ya, ini. Latihan kebugaran jasmani juga dapat mengendalikan dan menurunkan kadar gula darah. Nah, penting kalian ketahui anak-anakku, di dalam tubuh kita itu ada gula sebenarnya, tetapi jangan salah paham. Gula yang dimaksud jangan kamu berpikir atau kamu bayangkan gula yang ada di rumah misalnya. Gula. Lalu kamu bayangkan ketika aku ingin membuat kopi, kan ada gula. Oh, berarti di dalam tubuhku gula seperti ini? Bukan. Bukan seperti itu ya. Kadar gula yang dimaksud bukan berarti gula seperti yang kita gunakan untuk membuat kopi atau membuat teh manis misalnya. Nah, lalu perhatikan ini. Saat olahraga, sel-sel tubuh jadi lebih mudah untuk mengambil gula dari dalam darah. Dengan berolahraga secara rutin, kadar gula darah akan bisa menjadi lebih stabil. Nah, maksudnya di sini anak-anakku, ketika kamu rajin berolahraga, kondisi badanmu itu akan lebih baik. Kelebihan gula di dalam tubuhmu akan teratasi dengan kamu berolahraga. Maka ketika seseorang mengalami penyakit gula, dia akan mendapatkan efek yang sangat menyedihkan, sangat menakutkan. Karena bagian fisik tubuhnya akan terganggu, hampir keseluruhan akan terganggu. Maka dari itu, rajinlah berolahraga untuk menghindari atau mengontrol kadar gula darah. Bisa ya? Nah, kita lanjutkan. Manfaat berikutnya adalah mengurangi risiko terkena penyakit kardiovaskular. Jadi ketika rajin berolahraga, kita mengurangi risikonya ya, kardiovaskular. Kalau dikatakan anakku, kardiovaskular ini adalah penyakit yang berhubungan dengan jantung ya. Kardiovaskular itu penyakit yang berhubungan dengan jantung. Nah, perhatikan ini. Rutin melatih kebugaran jasmani dapat mengurangi risiko Anda terkena penyakit jantung dan pembuluh darah seperti penyakit jantung atau stroke. Nah, jadi manfaat yang berikutnya adalah ketika kita ingin melakukan latihan kebugaran jasmani, maka ternyata kita sudah melindungi jantung kita. Mengapa bisa seperti itu? Semakin kamu sering berlatih, maka ketika sadar atau tidak, ketika kamu olahraga anak-anakku, jantung kita itu dipacu berdetak lebih cepat. Berbeda kalau misalnya kita tidak olahraga, kita duduk, kita rasakan misalnya dedutnya nadi kita. Iya, itu hanya standar saja, biasa kira-kira seperti itu. Tetapi kita olahraga, denyut jantung kita akan dipacu. Akhirnya terbiasa. Karena sudah terbiasa, akhirnya jantung kita menjadi sehat. Nah, maka sangat banyak sebenarnya manfaat olahraga ya. Nah, berikutnya menjaga kesehatan tulang. Ya. Tapi jangan salah ya anak-anakku ya. Jangan karena dikatakan menjaga kesehatan tulang, loh olahraga kok menjaga kesehatan tulang? Nan tulang tidak. Tulang yang dimaksud bukan tulang abangnya mama kita atau adiknya mama kita, bukan ya. Tulang yang dimaksud adalah tulang dalam tubuh kita. Nah, perhatikan ini ya. Manfaat latihan kebugaran jasmani berikutnya adalah memperkuat tulang.
Itu sudah pasti ya. Anak-anak kami yang misalnya sering suka berolahraga dengan teratur, dengan cara yang baik, ingat ya, dengan cara yang baik, biasanya otot kakinya itu akan semakin kuat. Ingat, jika kamu bermain bola dengan baik. Setiap hari pun anak-anakku kamu bermain bola dengan cara yang salah, tidak ada pemanasan, tidak ada gerakan inti, tidak ada pendinginan, malah nanti tulangmu bukan menjadi baik, mungkin saja menjadi bermasalah, kira-kira seperti itu ya. Nah, perhatikan ini. Olahraga juga dapat mencegah osteoporosis. Tahu osteoporosis? Osteoporosis itu adalah pengeroposan tulang. Nah, maka dari itu anak-anakku, apalagi kalian masih di usia belia, SD, kamu harus rajin berolahraga dari sekarang. Pada prinsipnya adalah, ketika kamu berolahraga akan terasa capek. Tetapi manfaat yang kamu dapatkan adalah seumur hidupmu. Ingat itu. Kamu hanya merasakan capek sesaat, tetapi kamu mendapatkan manfaatnya seumur hidupmu. Ya, jadi Bapak berharap sebenarnya anak-anakku kelas 6, mulai dari kelas 6A sampai kelas 6C, menjadi orang-orang yang hobi olahraga. Supaya manfaat-manfaat yang sudah kita bahas dari pertama tadi dapat kamu rasakan. Nah, bisa ya? Nah, berikutnya, kebugaran jasmani juga dapat mengurangi stres dan depresi. Mengapa bisa seperti itu? Nah, perhatikan. Selain dapat meningkatkan kadar hormon endorfin yang dapat memicu rasa senang dan perasaan positif, latihan kebugaran jasmani juga dapat mengalihkan hal-hal negatif yang berkecamuk di pikiran Anda. Pernah atau tidak kamu ingat, atau mungkin kamu tidak sadar, tetapi yang pasti anak-anakku, ketika kita melakukan kegiatan olahraga, saat itu juga pikiran kita adalah ke olahraga. Ketika kamu misalnya bermain bola, pikiranmu akan ke permainan bola. Ketika kamu bermain bulu tangkis, pikiranmu akan ke permainan bulu tangkis. Artinya, jikapun kamu punya masalah, punya sesuatu yang kamu pikirkan, misalnya kamu tadi dimarahi orang tuamu, ketika kamu bermain bola, kamu akan lupa itu. Pikiranmu fokus ke olahraga. Demikian halnya dengan senam atau latihan kebugaran jasmani. Saat kamu melakukan latihan kebugaran jasmani, kamu akan terhindar dari hal negatif. Karena yang kamu ingat hanya olahraga saja. Nah, maka mulai dari sekarang, misalnya ketika kamu punya sesuatu yang tidak menarik misalnya, kamu punya perasaan yang tidak baik, jangan biasakan mencari solusi dengan hal negatif. Misalnya bagaimana? Kamu malah main game. Saran Bapak anak-anakku untuk kelas 6, jangan terlalu banyak bermain game, apalagi dari handphone. Perbanyaklah olahraga. Sangat berbeda jauh itu. Game yang kalian mainkan di handphone mendapatkan kesenangan sesaat dan kehancuran seumur hidupmu. Sedangkan olahraga memberikan rasa sakit sesaat dan manfaatnya seumur hidupmu. Berbeda sekali kan? Nah, perhatikan itu. Maka mulai sekarang ketika waktumu luang, waktumu kosong, permisi kepada orang tuanya, berolahragalah. Ingat, olahraga tidak harus pergi ke lapangan yang jauh. Di halaman rumahmu juga bisa olahraga. Bahkan di kamar, bahkan kamu sedang duduk bisa berolahraga. Olahraga itu tidak membatasi ruang dan waktu. Ketika kamu ingin tidur bisa olahraga. Sekarang tinggal niat kita sendiri. Kita mau atau tidak mengubah diri kita. Sayang anak-anakku kalau tidak kita manfaatkan. Tadi kan sudah banyak itu manfaat yang kita dapatkan ketika kita rajin berolahraga. Bisa ya? Nah, anak-anak Bapak, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Di sini ada latihan saya buat ya. Ada 5 latihan. Nah, kerjakanlah ini baik-baik. Semua pertanyaan ini dapat kamu jawab dengan menyimak video tadi.
maka simak baik-baik atau boleh saja diulang, pasti kamu dapat mengerjakan ini dengan baik. Demikian pembelajaran kita hari ini. Bapak berharap kalian tetap dalam keadaan sehat. Satu hal yang paling penting adalah biasakan hidupmu berolahraga. Selamat pagi, salam sehat, salam olahraga untuk kita.